Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah dasar-dasar manajemen, di mana mata kuliah ini peruntukan untuk mahasiswa agribisnis semester pertama, dan kali ini merupakan pertemuan pertama dengan pokok bahasan mengenai pengantar manajemen dan organisasi bersama saya dosen pengampu, Fastabiqul Khairat SPMSI. Apa saja yang akan kita pelajari? Di antaranya yang pertama itu mengenai pengantar manajemen dan organisasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, sejarah manajemen, peran manajer, budaya dan lingkungan organisasi, manajer sebagai pembuat keputusan, dasar-dasar perencanaan, struktur dan desain organisasi, lalu evaluasi tengah semester setelah 7 pertemuan ini. Nah, langsung saja mengenai pengantar manajemen dan organisasi. Nah, apa itu manajemen? Manajemen sendiri berasal dari kata kerja, yaitu to manage, yang artinya mengendalikan, menangani, ataupun mengelola. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan manajemen. Nah, di sini manajemen akan ada dalam setiap aspek kehidupan manusia, terutama itu di dalam suatu organisasi. Dalam organisasi tentunya akan ada kerjasama. Nah, di dalam kerjasama ini butuh manajemen yang baik. Nah, manajemen sebagai ilmu dan seni. Kapan manajemen kita katakan sebagai ilmu? Ketika manajemen tersebut memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep teori, prinsip, dan teknik pengelolaan. Sedangkan sebagai seni, kemampuan pengelolaan tersebut merupakan seni. Nah, jadi kemampuan mengelola sesuatu yang disebut dengan manajemen itu, maka penerapan ilmu manajemen ini bersifat seni dalam mengelola. Mary Parker Ruffalo mengatakan bahwa manajemen adalah the art of getting things done through the others, yang artinya seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Makanya dalam suatu kegiatan bakal ada interaksi antara satu orang dengan orang lain, makanya di sini sempat dikatakan bahwa seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Nah, secara umum, manajemen itu sendiri adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya organisasi yang ada, yang tersedia. Lalu, pengertian manajemen sebagai proses. Nah, di sini juga dikatakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses, di mana proses memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam prosesnya itu sendiri, fungsi-fungsi pokok dari manajemen itu terdiri dari planning, perencanaan, actuating, organizing, sampai kepada controlling ataupun pengawasan. Nah, selanjutnya, manajer. Siapa manajer? Manajer adalah orang yang mengelola atau menangani. Bisa kita lihat contohnya di Indonesia sendiri itu seperti tokoh-tokoh yang sudah ternama. Bapak Khairul Tanjung sebagai pemilik Transmedia Group, Rinaldi Firmansyah pemilik Telkom, Haritono Sudibjo sebagai pemilik MNC Group. Apa yang mereka lakukan di dalam organisasi yang mereka kelola? Ya, yang mereka kerjakan itu adalah sama, di mana mereka mencapai tujuan perusahaan mereka dengan memanfaatkan sumber daya organisasi atau disebut dengan organizational resources dalam perusahaan mereka. Nah, mereka menyadari bahwa dalam suatu kegiatan organisasi tentunya tidak dapat dilakukan oleh satu orang, tetapi adanya interaksi kerjasama antara satu orang dengan orang lain. Nah, dari tadi kita bicara mengenai organisasi. Nah, apa itu sebenarnya organisasi? Organisasi sendiri adalah sekelompok orang, dua atau lebih yang bekerja sama secara terorganisasi atau terkoordinir dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Lalu, karakteristik dari organisasi itu sendiri yang pertama,
harus ada tujuan atau goals, harus ada tujuan yang jelas apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Yang kedua, adanya people. People di sini sebagai pelaku utama yang melaksanakan kegiatan di dalam organisasi. Lalu struktur. Struktur sangat penting dalam pembagian tugas antara satu orang mengerjakan apa dan orang lain mengerjakan apa. Nah, organisasi itu sendiri membutuhkan manajemen untuk yang pertama, to reach objektif, di mana mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Yang kedua, to maintain balance between conflicting goals, di mana memelihara keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bertentangan. Lalu, to achieve efisiensi dan effectiveness, mencapai efisiensi dan efektivitas. Lalu kaitan antara manajemen dan organisasi, bahwa kita jelaskan tadi, kaitan antara manajemen dan organisasi itu adanya input sumber daya, lalu terdapat proses manajemen mulai dari perencanaan hingga pengendalian untuk mencapai tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien. Nah, sebenarnya apa perbedaan antara efektif dan efisien? Mari kita lihat. Efektif dan efisien. Efektif itu adalah doing the right thing, yang artinya mengerjakan sesuatu yang benar. Sedangkan efisien itu adalah doing thing right, mengerjakan sesuatu dengan benar. Nah, makanya di sini efektif itu lebih berkaitan dengan tujuan apa yang ingin dicapai dari organisasi, itu mengerjakan sesuatu yang benar. Nah, itulah efektif. Sedangkan efisien itu lebih berkaitan dengan sarana untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, mengerjakan sesuatu itu dengan cara yang benar. Nah, proses manajemen sendiri itu biasanya dimulai dengan menentukan visi tentang mengapa suatu organisasi itu diinginkan, diperlukan, apa kira-kira tujuan dari organisasi tersebut, gitu. Nah, dengan menentukan visi, apa kira-kira visi yang akan dicapai, tujuan yang ingin dicapai, dengan beberapa misi yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, di dalam organisasi tentunya harus ada strategi yang tepat, lalu diimplementasikan. Setelah ditentukan visi, tujuan, ada misi, beberapa langkah yang akan dilakukan, strategi, lalu diimplementasikan. Begitulah salah satu bentuk proses manajemen. Fungsi-fungsi pokok manajemen. Ada 4 fungsi pokok manajemen yang kita kenal dengan istilah POAC, di mana perencanaan, planning, pertama itu adalah perencanaan atau planning, lalu pengorganisasian atau organizing, lalu pengarahan, actuating, dan pengendalian controlling. Nah, mari kita lihat satu persatu. Pertama, planning atau perencanaan. Apa itu planning? Planning merupakan kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi dalam tahap planning atau perencanaan itu harus jelas tujuan apa yang dicapai, lalu tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, seorang manajer dalam organisasi itu yang dia lakukan ketika tahap planning atau perencanaan itu yang pertama adalah menjelaskan, memantapkan, dan memastikan tujuan yang ingin dicapai, meramalkan peristiwa atau keadaan pada waktu yang akan datang. Nah, jadi ini penting ketika masih perencanaan atau planning, itu seorang manajer harus meramalkan kira-kira peristiwa apa yang akan terjadi di dalam organisasinya, lalu memperkirakan kondisi-kondisi pekerjaan yang dilakukan, memilih tugas sesuai dengan pencapaian tujuan, membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas agar diperoleh sesuatu yang baru dan lebih baik, membuat kebijaksanaan, prosedur, standar, dan metode dalam pelaksanaan kerja, mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Nah, bisa saja rencana ini berubah dikarenakan misalnya sebelumnya sudah dilakukan kegiatan tetapi ternyata yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana awal. Jadi bisa saja di sini terjadinya pengubahan rencana gitu. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing. Organisasi sendiri merupakan kegiatan membagi pekerjaan di antara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. Jadi di sini seorang manajer itu dia membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas. Nah, mengelompokkan tugas-tugas itu ke dalam posisi masing-masing orang.
menggabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan, memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai dengan orang tersebut, menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan, menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota, lalu menyediakan berbagai fasilitas untuk karyawan atau pegawai dalam organisasi tersebut. Lalu pengarahan atau actuating. Nah, pengarahan itu merupakan kegiatan menggerakkan anggota untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang pertama, manajer itu harus melakukan kegiatan partisipasi terhadap semua keputusan, tindakan, dan perbuatan, mengarahkan orang untuk bekerja sebaik-baiknya, memotivasi anggotanya, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan anggota agar lebih memahami potensinya secara penuh, memberi imbalan penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan jika ada pekerjaan itu yang dilakukan oleh anggotanya secara baik, lalu mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaan, berupaya memperbaiki pengarahan sesuai dengan petunjuk pengawasan. Nah, yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, di mana pengawasan atau controlling itu adalah kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dengan rencana-rencana yang telah ditentukan di awal. Nah, jadi dalam saat pengawasan itu, manajer itu membandingkan hasil-hasil pekerjaan dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, menilai hasil pekerjaan dengan standar yang sudah ditetapkan, membuat media pelaksanaan secara tepat, memindahkan data secara terperinci agar dapat melihat perbandingan apakah terjadinya penyimpangan-penyimpangan ketika dilaksanakannya kegiatan, lalu membuat saran tindakan-tindakan perbaikan jika dirasa perlu, seperti itu. Lalu dalam organisasi sendiri terdapat sumber daya. Yang pertama, yang pada intinya terdiri dari dua sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia seperti keahlian, pengalaman, maupun pelatihan. Nah, sumber daya ini terkait dengan kapasitas manusia di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah sumber daya non-manusia atau fisik seperti teknologi, gudang, peralatan. Lalu, kenapa penting mempelajari manajemen? Yang pertama, karena dalam kegiatan sehari-hari atau berinteraksi dengan organisasi, kita memiliki kepentingan dalam melihat bahwa organisasi itu apakah sudah dikelola dengan baik, apakah sudah sesuai dengan aturannya, lalu juga dalam penelitian karir seseorang di dalam organisasi itu akan mengelola dan dikelola. Nah, dia dapat memperoleh wawasan dengan perilaku atasan, rekan kerja, serta bagaimana organisasi itu menjalankan fungsi-fungsinya. Lalu, sebuah perusahaan dapat memanfaatkan seluruh sumber daya organisasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu penting mempelajari ilmu manajemen di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam kegiatan organisasi maupun kegiatan lainnya. Nah, di sini kita melihat kondisi saat ini, bahwasanya manajer itu akan selalu menghadapi perubahan-perubahan, misal perubahan angkatan kerja, ketidakpastian ekonomi, keadaan politik global maupun teknologi yang semakin pesat berkembang. Seperti kita tahu, saat ini kita dalam revolusi 4.0, di mana bisnis itu pada umumnya sudah berbasiskan teknologi, banyak situs web yang disempurnakan untuk mengelola tenaga kerja dan pekerjaan organisasi lainnya. Nah, untuk itu, seorang manajer harus mampu menghadapi perubahan-perubahan ini. Nah, dengan cara apa? Dia harus menentukan cara yang paling efektif dalam menghadapi situasi dan perubahan. Selanjutnya, di sini saya memiliki pertanyaan setelah yang kita bahas dari awal tadi, mulai dari pengertian manajemen, fungsi pokok manajemen, POAC, lalu manajer, kenapa pentingnya manajemen. Nah, di sini saya punya pertanyaan untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pengantar kita hari ini, di mana itu adalah apa itu manajemen dan kenapa kita penting untuk mempelajari ilmu manajemen. Silakan nanti dibuatkan untuk pertemuan selanjutnya, dan jika ada pertanyaan boleh dibuat di kolom komentar dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari sejarah manajemen baik dari pendekatan klasik, kuantitatif, perilaku, kontemporer, dan situasional. Nah, terima kasih atas perhatiannya.
Demikian kuliah kita hari ini mengenai pengantar manajemen dan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.